Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Afwan Buya izin bertanya. Di penghujung bulan Ramadan ini bagaimana cara seseorang agar bisa mendapat Ramadan berikutnya? Lalu bagi orang yang sukses di bulan Ramadan, apakah ia bisa mengetahui atau merasakan perubahan pada dirinya sendiri? Atau yang mengetahui kesuksesan pada dirinya itu hanya orang lain? Dan orang yang merasa sedih saat Ramadan itu selesai, apakah itu tanda ia belum maksimal dalam ibadah? Dan bolehkah kesedihan itu berlanjut sampai hari Id? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bagaimana agar kita bisa jumpa Ramadan yang akan datang? Ya rindu untuk berbuat baik, bukan rindu bulannya, bukan rindu bukanya, bukan rindu es sirupnya, bukan rindu. Tapi memang karena rindu agar amalan-amalan kita bisa laksanakan di bulan tersebut. Minta kepada Allah semoga dipanjangkan umur. Itu yang terpenting ya Allah. Panjangkan umur kami Allah agar kami sampai kepada Ramadan. Semoga panjang umur semuanya. Kalau orang niatnya benar, kalau seandainya tidak ketemu Ramadan, sudah dinilai seperti orang ketemu Ramadan. Panjang umur semuanya insya Allah ketemu Ramadan. Kemudian, tanda sukses di bulan Ramadan bukan di saat Ramadan. Sebab Ramadan ini adalah waktu ujian, masih sekolah. Ranking 1 waktu sekolah belum tentu sukses di luar nanti. Kapan seorang dikatakan sukses? Setelah keluar dari bangku sekolah. Apakah jaminan anak yang ranking 1 di sekolahnya lalu sukses? Itu hanya sukses waktu sekolah. Kita tidak ingin menjadi orang sukses waktu Ramadan saja. Maka akan terlihat kesuksesan itu adalah di saat keluar dari Ramadan. Bisa tidak dia menjaga yang selama ini dijaga di bulan Ramadan? Di luar Ramadan bisa dijaga. Sholat malam. Biarpun memang tidak sebanyak Ramadan, tapi masih istiqomahnya. Baca Al-Qur'annya. Teruslah itu. Itu tanda suksesnya itu adalah justru tampak di luar Ramadan. Seorang mahasiswa atau siswa yang sukses itu tampaknya kapan? Adalah di saat keluar dari kampus atau dari pondoknya nanti. Dia berkah atau tidak dan sebagainya. Nah itu loh. Jadi kesuksesan Ramadan nanti, ternyata di luar Ramadan subhanallah kita semakin takut maksiat, semakin dekat kepada Allah. Bisa dilihat oleh dirinya sendiri, direnungi, bisa saja dilihat oleh orang lain. Jadi dia melihat sukses bisa saja orang lain. Bisa saja diri kita, subhanallah, kok jadi enak sedekah, jadi kumpul dengan orang-orang baik. Jadi berarti Ramadan kemarin adalah Ramadan yang dikabul oleh Allah sehingga kita bisa membuat perubahan. Adapun makna menyesal itu seperti apa sih? Menyesalnya hilangnya Ramadan itu bukan menyesalnya orang kehilangan duit. Kalau orang kehilangan duit itu menyesalnya gimana? Apakah boleh saya menyesal berlarut-larut karena duit saya hilang? Nah ini. Jadi Ramadan bukan kayak duit hilang. Ramadan bukan kayak duit hilang. Kalau kita kehilangan, ada seseorang kehilangan uang, dia nyesel. Kalau ingat itu nyesel, kenapa duit itu adalah duit satu-satunya, duit yang paling berharga, oh ya Allah hilang. Kalau ingat dia sakitnya, mereka nanti berlarut-larut. Kalau jawaban untuk uang, bisa bertanya itu. Enggak boleh seperti itu kalau urusan uang. Tapi Ramadan enggak. Ya Allah Ramadan berakhir, kemudian saya nyesel. Nyesel apa sih? Nah ini faham penyesalan atau tidak makna penyesalan? Nyesel itu bagaimana? Nyesel Ramadan. Ramadan sudah keluar. Apa maksudmu? Berarti saya tidak bisa. Baik. Kalau memang kamu benar-benar menyesal, Nabi dicontohkan oleh Nabi tidak bisa suatu ketika iktikaf di 10 akhir Ramadan. Lalu Nabi iktikaf di 10 awal bulan Syawal. Artinya apa? Enggak ada istilah nyesal sedih lalu berkerut-kerut kening, kemudian sampai nangis ini. Ini bukan itu. Kalau memang nyesel di Ramadan itu adalah, yuk di luar Ramadan kita banyak ibadah. Seperti kalau seandainya ini bulan Ramadan, itu namanya penyesalan. Karena nyesalnya Ramadan bukan seperti menyesalnya kalau kehilangan duit. Karena masih ada waktu.
Sehingga karena dia menyesal, ya Allah Ramadan yang lalu aku kurang ibadah. Sekarang saya di luar Ramadan, ya Allah saya pengen beribadah seperti Ramadan. Allah pandang itu semuanya dengan sebagai penyesalan dan tobat. Allah akan kasih pahala seperti Ramadan. Karena apa? Kesungguhan di dalam hatinya. Makanya nyesalnya bukan berarti nyesal sedih, ya Allah Ramadan hilang, tetap nongkrong saja bukan malam. Ya Allah Ramadan hilang, Ramadan pergi. Apa itu? Kalau memang dia menyesal, dia Ramadan pergi, tidak. Kemarin aku sholat malamnya kurang, sekarang lihat. Ya Allah, aku akan sholat malam yang banyak, Quran kurang. Itu nyesel. Jadi kalau nyesel seperti itu terus harus senantiasa menyesal. Karena apa? Tidak ada yang bisa menggantikan Ramadan. Akan tapi yang menggantikan Ramadan hanya adalah niat kita. Orang rindu Ramadan biarpun tidak ketemu Ramadan, kayak Ramadan sudah seperti itu. Tapi Ramadan sendiri tidak bisa diganti. Akan tapi penyesalan di hati kita yang menjadikan Allah mengganti. Kita tidak bisa menggantikan Ramadan, tapi karena penyesalan kita yang sesungguhnya. Tanda penyesalan apa? Buktinya setelah Ramadan ternyata banyak ibadah, baca Al-Quran, ingin membuat perubahan. Ya Allah, ya Ramadan aku kurang nyesal betul kemarin. Aku kurang sedekah, sekarang sudah di bulan Syawal. Sedekah! Semoga ini dinilai Allah sebagai Ramadan. Allah Maha tahu, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.